Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali fil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi hudahu wa istana bi sunnati ila mizham. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhasun fil muradi bi dzikrillahi alladzi tatma'innu bihil qulub. Dari kitab Al-Jami'ul 'Am Al-Adiyah wal Adhkar, pembahasan tentang maksud zikir yang membuat hati menjadi tenang. Zikir yang bagaimana yang hati itu menjadi tenang. Mal murad bi dzikrillahi alladzi tatma'innu bihil qulub. Mal murad, apa yang dimaksud dengan zikir yang membuat hati tenang? Li ahli ilmi jumlatun aqwalun fi ta'wil dzikriha huna. Kalangan ahli ilmu memiliki banyak pendapat terkait takwil zikir, yang dimaksud dengan zikir yang membuat hati menjadi tenang. Wa kullu hadhil aqwal haqqun, semua ungkapan ini hak. Wa kullu hasidqun, semuanya benar. Pendapat-pendapat ahli ilmu semuanya hak dan semuanya benar. Fa dzikru yantabiqu 'alaiha jami'an wa jami'uha tantabiqu 'alaihi. Fa min ahli ilmi man qala, kemudian zikir itu pembagian-pembagiannya dari mereka ada yang mengatakan fa min ahli ilmi man qala, dari kalangan ahli ilmu, sebagian ahli ilmu ada yang berkata innal murad bi dzikri huna al-Qur'an, bahwa zikir yang dimaksud di sini adalah zikir yang membuat hati menjadi tenang. Menurut mereka, pendapat ahli ilmu yang pertama adalah Al-Qur'an. Jadi dengan Al-Qur'an hati jadi tenang. Walihadzal qaul, dan ungkapan ini adillatuhu wa syawahiduhu, memiliki dalil-dalil dan saksi-saksi. Famin adillatihi wa syawahidihi, di antara dalil-dalil bahwa Quran itu sebagai zikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, kami di sini Allah dan orang-orang muslim. Kalau ada yang bertanya, Allah itu kan satu, kenapa Quran ada yang mengatakan inna? Ayat ini inna menunjukkan bahwa pertama Allah, keagungan Allah sampaikan kepada kita hambanya. Inna, tidak aku tapi inna, ini keagungan maknanya. Kemudian di lafaz ini juga inna, di sini di samping Allah menyampaikan keagungan Allah, kebesaran Allah, juga inna di sini bermaksud adalah dengan orang hamba-hamba Allah yang saleh. Bagaimana menjaga Al-Quran? Banyak orang-orang yang memang menjaga Al-Quran dengan cara menghafalnya, dengan cara mentadaburinya, dengan cara mengamalkannya. Itu bagian dari menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran bukan ditaruh Quran di lemari, bukan disimpan di tempat yang rapi, bukan. Menjaga Quran dengan cara membacanya, mengamalkannya, mendiskusikan ayat demi ayat, itu namanya menjaga Al-Quran. Nah, zikir di sini adalah Al-Quran. Sehingga orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang-orang yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Quran, zikri, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka akan aku berikan kehidupan yang sempit. Hidupnya sempit, sumpah.
hidupnya sumpek. Wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan orang yang berpaling itu nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta yang bagaimana? Buta yang bagaimana? Buta hakiki, tidak melihat. Yang kedua, buta tidak dipandang Allah, tidak dilihat Allah, enggak diopenin nama Allah. Kita jangankan dia enggak diopenin nama Allah, nggak ditanya temen aja kelabakan kita, nggak ditanya mertua sih gampang. Kita beliin martabaknya ke waras, mertua ngapa yang nggak nanya-nanya, kasih aja sirih sama bako, ya sirih sama bako, yang doyan sirih, yang doyan bako. Kalau enggak martabak kesukaan dia, nanya mantu begitu. Kita datang ke rumah mertua, udah baik banget, udah makan gitu, mertua nanya, lemang udah mateng lah, itu malu lagi jemur padi, paling begitu hadirnya. Awarin makan padi baru dijemur gitu. Ya. Famin wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan kana syuru yaumil qiyamati ama, dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani ama, ya Allah, kenapa saya buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu kami melihat, aku melihat, kata si yang buta ini. Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzalika ataina ayatina fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Itu akibat, kalau bahasa kita orang bambu apus, jinganan sih. Jinganan, ngerti nggak jinganan? Jinganan sih, itu. Nanti ya jinganan. Saya ngaji sama saya itu ada selalu bahasa-bahasa yang aneh. Jinganan, tahu nggak jinganan? Anak-anak muda sekarang mana tahu jinganan? Jinganan itu apa sih? Jinganan itu lagian sih, gitu, paham ya? Lagian sih, jadi nggak tahu dia no. Jinganan sih begitu, jinganan sih badar banget jadi bocah, gitu. Lagian badar banget jadi bocah, itu namanya jinganan. Pak Haji Mansur ya, apalin jinganan. Bukan jinah, jinganan. Jinganan. Itu emang ada bahasa Betawi begitu, ada. Ya. Kalau yang nggak ngerti berarti emang makannya udah makan kesini udah burger, udah pizza, itu nggak ngerti, lidahnya keburu hilang. Famin alil ilmi man qala wa man amana tadi wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan kana syuru yaumil qiyamati ama. Buta protes yang buta ini, kadzalika ataina ayatuna fakadzalika fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kamu sih dulu waktu di dunia aku turunkan ayat-ayatku, kata Allah, kamu lupain. Wa kadzalikal yauma, hari ini tunsa, kamu dilupain sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dilupain Allah, nggak dipandang, nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Al-yadu billah thumma al-yadu billah. Innal ladzina kafaru wastakbaru anha la tufatahu lahum innal ladzina kafaru bi ayatina, kata Allah. Ayat ini pernah dibacakan Rasulullah SAW ketika mengubur sahabat Ansar, sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain ngurus pemakaman. Rasulullah bersabda, sungguhnya orang muslim apabila meninggal dunia, para malaikat datang menghampiri, membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangi dari surga. Dicabut roh muslim dengan cabutan nyawa yang tidak membuat dia sakit. Walaupun kita tahu banyak hadis yang mengatakan sahih bahwa dicabut nyawa itu luar biasa dahsyatnya. Makanya kita sering baca, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, gampangin sakaratul maut. Roh muslim dibawa menghadap Allah. Lintasan pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Penjaganya nanya, itu roh siapa? Ini roh Fulan bin Fulan, dia orang baik, orang soleh, jamaah aktif Masjid Al-Hidayah, ngaji mulu tiap malam. Amin ya rabbal alamin.
jamaahnya rajin, disebut dengan nama-nama terbaik, nama-nama terbaik, dipuja dan dipuji, diagul-agulin tuh, diagul-agulin. Ngerti nggak bang? Agul-agulin, dibangga-banggain, diagul-agulin. Makanya ada bahasa ngagul banget jadi orang itu, diagul-agulin. Dua Haji Mansur, apa sih Ustaz kata agul-agulin, diagul-agulin. Ini bulan bin bulan, rajin ibadah, rajin salat, masya Allah, wangi benar baunya. Langit kedua, ketiga dan seterusnya, sampai kemudian diketuk pintu arasy Allah. Kata Allah, bukakan, bentangkan jalan menuju surga untuk hambaku dan kembalikan ruhnya ke jasadnya. Dikembalikan, kemudian proses pertanyaan munkar nakir yang kita pahami itu sebagai pertanyaan yang hak. Wa anna su'al munkar wa nakirun haqqun. Tuh, kita talqin. Ya, orang-orang yang memahami ayat ini, makanya kemudian ditalqin. Ya fulan bin fulan, idza ja'aka malakani muwakkalani bikum munkarin wa nakirun fala yunzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla fa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka faqul bilisanin sahihin wa tiqadin yakinin. Hai fulan bin fulan, sebutin namanya. Kalau laki-laki, apabila datang dua malaikat kepadamu, jangan kaget, jangan terkejut, karena mereka semuanya makhluk Allah. Jangan takut, ajak ngomong nggak apa-apa. Bang, nanti kalau ada malaikat datang, nemuin abang, jangan kaget, bang. Karena mereka makhluk Allah. Kalau mereka nanya sama abang, boleh begitu, nanya sama abang, nanya sama bapak, nanya sama istri kita misalnya yang meninggal, sama mama, jangan kaget, lakinya mati, Mbak, nanti kalau bapak ada malaikat datangin bapak, jangan kaget ya Mbak, gitu ya, jangan kaget karena semuanya mereka makhluk Allah. Kalau mereka bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamu, wa ma imamuka, apa imamu, wa ma qiblatuka, apa qiblatu, wa ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Katakan dengan lisan yang fasih dan i'tiqad yang benar, Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanaknya yang bernama Ibrahim meninggal dunia itu ditalkin. Nabi Muhammad punya anak namanya Ibrahim, ditalkin. Ibrahim, nanti kalau malaikat datang bilang kamu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar dengar, ya Rasul, Ibrahim belum balik, belum wajib sholat, belum wajib menjalankan syariat agama. Sudah engkau talkin, bagaimana aku, kata Umar bin Khattab, aku udah berhak sudah mukallaf, udah wajib menjalankan titah dan perintah Allah, aku siapa yang nalkin nanti. Begitu hadirin, Umar bin Khattab menangis dia. Orang-orang kafir yang meninggal dunia, apabila meninggal dunia, malaikat datang membawa kain kafan dari neraka, intip neraka jahanam. Kain kafan bukan berwarna putih tapi warnanya hitam, udah kucel banget kain kafannya, dan tidak dibawain wangi-wangi dari surga, tapi bau bangkai yang ada di seluruh dunia dijadiin satu tuh untuk membungkus kain, membungkus orang-orang kafir. Cabutnya bukan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, kita ingin tuh di hidup kita sapaan malaikat itu di akhir hayat kita, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ketika kita hidup, banyak orang menyaksikan asyhad annahu min ahlil iman. Banyak orang yang menyaksikan. Kalau kita sunnah, kata Nabi, kalau kamu idza ra'aitum rajulan yaghdu wa yaruhu ila al-masjid fasyhad annahu min ahlil iman. Kalau kamu melihat ada orang bolak-balik pergi ke masjid, bukan bolak-balik doang. Sholat jamaah di masjid, ngaji di masjid, kita yang melihat, ya Allah saya bersaksi dia ahli iman. Sunnah. Kita ingin ada orang yang menyaksikan gitu, tapi nggak usah ngomong, lu gue saksiin bang, emang lu yang orang soleh, nggak boleh, nggak usah.
Ketika meninggal dunia pun begitu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika ketika di mahsyar nanti, mana orang-orang yang zikirkan aku. Ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan kelompok orang-orang soleh dan orang-orang toleh dengan ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, sapaan Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim, ucapan selamat dari Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, minggir orang-orang yang banyak dosa, minggir kata Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Begitu masuk surga disapa lagi sama malaikat. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Selamat buat kalian. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Dibawa ke langit pertama, ditanya sama malaikat penjaga langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, itu roh siapa? Dengan sebutan nama yang seburuk-buruknya, ini orang enggak benar. Ini orang suka mau limo medan mendemadat main maling. Mau limo disebutin. Ini orang nggak pernah ibadah, ama ngaji malas, ama ulama jauh, ama orang sombong, ama orang yang nggak ini lemes banget mulutnya. Begitu disebutin dengan nama yang seburuk-buruknya. Bau banget, sono, cepetan pergi. Tuh. Begitu kita meninggal dunia, kita ingin di akhir hayat kita ketika kita disalatkan semua jamaah dipimpin oleh sang guru imam. Saudara-saudara, apakah si Fulan bin Fulan termasuk orang yang baik? Kita bilang, kita bersaksi dia orang baik. Tapi kalau kita nggak kenal dia, baik apaan? Begitu nanti. Makanya harus menjadi orang baik. Baik dalam terminologi apa baik itu? Baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Jangan tiba baik sama Allah sama orang enggak baik. Isyhadu annahu minal. Karena orang kalau patokannya cuma salat, tapi kemudian ketemu enggak nanya, ketemu enggak negor, orang mau bilang baik juga berat, Pak. Tiba-tiba salat doang rajin, sama tetangga enggak nanya, kalau ketemu enggak nyapa, enggak bersaksi saya, oh kacau kita, dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang meninggal pun begitu. Kalau kita tahu ya Allah saya bersaksi dia orang baik. Tapi kalau kita bersaksi ya Allah saya kalau kita sebut-sebutnya sebunyi-bunyinya ya mati gue biarin, begitu orang jahat dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan main khoir aja. Khoir ditanya, emang kamu nyaksiin dia orang baik? Lah saya mengikutin Ustaz Dendi aja, begitu hadirnya orang. Ustaz Dendi ditanya, lah kagak, begitu jawab. Kemudian diketuk pintu langit dan pintu arasy Allah Subhanahu wa ta'ala diketuk, sekali tidak dibuka, dua kali tidak dibuka, tiga kali tidak dibuka. Rasul membacakan ayat innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha, orang-orang yang ingkar kepada ayatku dan sombong, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit, wa la yadkhuluna jannah, tidak masuk surga, hatta yalijal jamal fi samil khiyat, sampai ada unta masuk lubang jarum. Saking enggak mungkinnya itu orang-orang yang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala enggak masuk surga. Wa kadzalika qaulu ta'ala innal ladzina kafaru billahi lamma jamu innahu lakitabun aziz. Ini juga ayat menjelaskan tentang Al-Qur'an. Wa hal dzikru mubarakun anzalnahu, ini juga tentang Al-Qur'an. Zikir yang pertama menurut ahli ilmu, zikir yang membuat hati tenang adalah Al-Qur'an. Hati itu bisa berkarat, hati itu bisa bisa keras. Kalau hati yang keras obatnya dua, hati yang berkarat obatnya dua. Apa hati yang berkarat obatnya?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil qulub tas'adu kama yas'adul hadid." Hati ini berkarat seperti berkaratnya besi. Sahabat nanya, "Wa ma'ala juha ya Rasulullah?" Ya Rasul, kalau hati kita berkarat, lalu obatnya apa? Dua kata Nabi, kasratu dzikril maut, banyak ingat mati, wa tilawatil Quran, baca Al-Quran. Jadi kalau hati kita pengen nggak berkarat, diantaranya ingat mati sama baca Quran. Kalau ingat mati makali nggak, tapi sering kadang-kadang kita lewat kuburan juga nyanyi jingsot, bukannya ingat mati. Ya, kalau lewat kuburan ya jangan dibiasain ada suara yang keluar selain ucapan-ucapan tasbih, sholawat lewat kuburan tuh Pak. Biasain itu ya, merenung ya, tanya sehat mang, begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau ada mamang kita sehat mang, umpang lewat ya, atau mamang itu tibang nempang lewat doang kagak didoain lain ya, baca kulhu minimal 3 kali, hadiahin buat ahli kubur, begitu hadirin jamaah. Tidak ada yang membantah ihdahu sawab, mengirim hadiah pahala itu kepada arwah-arwah kita. Kemudian wa min ahlil ilmi man qala, dan di antara ahli ilmu ada yang berpendapat innal murad bidzikri huna, maksud dari zikir itu menenangkan hati, zikrullah al-mutamatsil fi tasbih, yang zikir yang sering dicontohkan, yang sering dipraktekkan dalam tasbih, yang baca subhanallah, kemudian tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tamjid, bagian dari membesarkan Allah, baca subhanallah, Allahu akbar. Wadzalika qauli, seperti bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini sejarahnya kita pernah bahas dalam kitab Tanbih. Subhanallah, malaikat pemikul aras nggak kuat. Kemudian Allah berfirman, baca subhanallah, lalu aras dipikul oleh para malaikat pemikul aras. Kemudian tasbih, zikir para malaikat kala itu subhanallah, 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 terus sampai kapan? Sampai Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bersin, dan ketika bersin Allah wahyukan, Adam, kalau kamu bersin baca alhamdulillah. Sampai kapan? Zikir para malaikat subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Sampai kapan? Sampai Allah ciptakan Nabi Nuh dan umat-umatnya. Kata Allah, ya Nuh, bilang umatmu untuk membaca la ilaha illallah. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Begitu Allah wahyukan kepada Nabi Nuh agar umatnya mentauhidkan, karena umat satu-satunya umat yang menjadikan berhala sebagai Tuhan dulu adalah umat Nabi Nuh alaihissalam. Qala Nuh ya Rabbi la tad'al 'abdi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafar. Ya Allah, habisin aja umat, kata Nabi Nuh begitu. Hadirin, habisin. Karena kalau mereka masih hidup, masya Allah, bencana yang diabadikan dalam Al-Quran itu benar adanya. Sekarang orang sama bencana nggak tapi ngeh, keyakinannya bukan didasarkan pada akal yang Allah berikan. Afala ta'qilun itu kalau bahasa kita, emang kamu nggak punya otak. Afala tasma'un, kalau bahasa kita, emang kuping lu budek. Afala tanzurun, emang mata kamu buta. Begitu tuh bahasa Quran tuh kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa kita. Bencana belum lama di Los Angeles, Pak. Wah, kebakaran. Masya Allah. Dan saya juga berduka karena ada teman saya di sana. Habis hartanya, dia tinggal di sana, Pak. Namanya Paris Hilton, teman saya itu.
Iya, Paris Hilton. Cuman dia nggak ngaku saya sebagai teman Paris Hilton. Iya, kenal aja kagak. Mukanya kayak gimana juga saya nggak tahu Paris Hilton. Iya, saya bilang di mana ya, saya cerita punya teman saya. Oh, Ustaz ada teman di sana. Iya, ya Allah Ustaz, kasihan banget. Iya itu Paris Hilton teman saya. Digugin saya. Lah kata dia suek banget begitu. Iya, ya terlepas dari itu musibah, bencana dan lain sebagainya, tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan. Makanya apa? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama. Ayatnya jelas, kalau seandainya penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk negara ini beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama. Kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Negeri yang tandus, gersang, Pak. Enggak ada pohonan. Tapi hari ini Masya Allah didatangi oleh jutaan manusia ke sana. Ya, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi jal hadza baladan amina warzuq ahlahu man amana minal thamarati man amana billahi. Berkahi negeri ini Makkah, ya, warzuq ahlahu minats thamarat, buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Gitu. Wattaqau, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qala innal murad bi dzikriha huna al-adhkar al-muwadhafa al-mukhtassah bil azminah wal amkinah wal ahwal. Zikir juga yang membuat hati menjadi tenang. Ada pendapat ulama ahli ilmu mengatakan zikir-zikir yang khusus tuh, di tempat yang khusus, di waktu yang khusus, keadaan yang khusus. Kita pernah bahas doa-doa yang mustajab, lagi hujan kita zikir, termasuk diiringi dengan doa. Kemudian yang mustajab diantaranya adalah ketika turun hujan, ketika ada musafir datang. Kemudian doa orang yang sakit itu mustajab. Itu kalau bicara tempat yang paling mustajab adalah di multazam. Di mana? Di multazam, ya, tempat atau min masyairil haji, tempat-tempat yang digunakan untuk keperluan untuk rutinitas haji. Ya, termasuk di dalamnya ketika sa'i, ketika di Safa Marwah itu mustajab. Ketika di mizbar itu kerucukan air Ka'bah tuh kalau hujan itu Masya Allah, Pak, ya, mustajab doa-doa di sana, nggak ada yang nggak mustajab. Wal kadzikri indal ghadab, zikir ketika marah. Zikir ketika marah apa? Makanya kata Rasul, la taghdab wa lakal jannah, kalau pengen surga jangan marah. Rasul itu jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu pendek, Nabi bersabda tapi pesannya meluas. Ya, la taghdab wa lakal jannah, jangan marah kalau pengen surga. Gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang boleh marah bini kita aja, kita jangan marah. Ya, yang boleh marah bini kita aja, yang bawel bini kita aja. Bini itu wajib bawel. Kalau punya bini wajib bawel. Makanya bini kita yang gak bawel suruh bawel. Bagus bawel itu. Biasanya orang yang bininya bawel, dia jadi ulama. Jadi ulama dan biasanya cepat mati. Kenapa? Karena diomelin bininya mulu. Ya, bercanda. Syaqiq al-Balkhi, seorang ulama tasawuf, dia bilang gini, punya istri bukan main, bahkan bukan hanya bawel. Kata murid-muridnya, Tuhan, kenapa nggak ditalak aja? Dia sayang kalau saya talak. Kenapa? Nanti kalau saya talak, dia nikah sama laki-laki lain, nanti yang kesian laki-laki lain. Biar saya aja yang ngerasain. Kalau kita kan ada teman begitu, udah tukar aja bang sama yang baru gitu. Bagus, betul. Umar bin Khattab dalam sejarahnya bininya bawel. Abu Dzar Al-Ghifari dalam sejarahnya bininya bawel. Bawel yang manfaat, maksudnya
bawel-bawel yang nyuruh sholat, nyuruh ibadah, begitu kan. Anak, kata Umar bin Khattab, anak saya bawel, coba lihat. Termasuk Ibnu Umar, Hafsah, orang-orang anak-anak Umar bin Khattab yang soleh-soleh itu karena didikan orang-orang tua dari ibunya. Makanya madrasatul ula, ibu itu sekolah yang utama. Apa zikir ketika marah? Astagfirullah. Kalau kita lagi marah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tempelkan tangan ke dada, tarik nafas. Astagfirullah, masih kesal, duduk, dari diri duduk. Astagfirullah, astagfirullah, duduk nggak hilang juga marahnya, tidur nggak hilang juga, pules. Ya kalau pules pasti hilang, bagaimana mau marah, pules. Ya, begitu Pak urutannya. Astagfirullah. Ya, pertama berwudu. Karena setan berwudu. Kalau kita marah, wudunya yang benar. Wudunya apa? Wudu yang benar. Karena dia akan adem hati. Kemudian itu kalau dari diri duduk nggak bisa juga sambil terus istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kesel. Orang kalau kita lagi kesel, masya Allah susah emang. Kesel itu. Ilah. Apalagi zaman sekarang. Kalau belum demuk, belum waras kesel kita. Apalagi keselnya orang perempuan, Pak. Makanya orang perempuan kalau lagi marah, jangan dilawan. Diam aja, mangu aja. Pokoknya jangan ngomong sepatah. Dalam hati aja, ya Allah, ini saya galak amat, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah amat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan dilawan, bini. Bener. Ya, kalau dia udah diam, ya udah diam, udah kasih ratusan ribu, 19 lembar. Udah tuh. Agak bakal iris kuping saya kalau dia marah lagi, Pak. Bener, orang perempuan mah dari dulu, ya kan, dari dulu sampai gini hari duit, Pak, orang perempuan. Iya, dari dulu. Emang takdirnya begitu, makanya bener. Ya, bener apa? Perempuan. Ya kita nyuruh bini dandan yang rapi, duit kagak pernah dikasih, bagaimana dandan mau rapi dia? Yang rapi. Dikasih duit buat beli bedak pipa doang. Bedak pipa yang naruh di menggal tumpah gitu. Nah, bedak pipa yang plastik itu yang kalau dipakai sama perempuan kayak celepuk jadinya. Gitu, hadir nggak ada cakep-cakepnya. Lo kalau dia buru-buru gitu hadirin jamaah. Wa indal kolak. Ya, jadi kolak itu bahasa Arab. Kolak tuh. Nih, kolak artinya ketika galau. Jadi kalau nanti puasa, ini kolak, lagi galau dong, begitu. Jadi kalau ada orang yang ngasih kolak, berarti dia lagi galau. Apa zikirnya lagi kolak, lagi galau? Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Apalagi hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir, atau hasbiyallah itu zikir galau. Zikir lagi merasa sumpek hidup kita, hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya Bapak Ibu jangan sampai kelupaan, biasain megang tasbih. Tasbih kalau kita megang tasbih nggak dipakai aja udah dihitung tasbih kita. Didiemin aja, dipegangin aja, itu dihitung tasbih. Megang doang, biarin kata orang-orang melesok banget pakai tasbih. Apa dipegang aja, karena orang nggak mungkin kalau bawa tasbih dia nggak bertasbih, ya tasbih yang kayak gini aja gitu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di jalan lagi macet,
orang caci maki, oh cepetan, wah, gitu kita astagfirullah, 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 astagfirullah. Lampu merah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak tahu udah hijau, astagfirullah, astagfirullah, cepetan gitu. Zikir, astagfirullah, astagfirullah. Nah, insyaallah akan hati kita akan akan tidak keras. Nah, tadi hati yang keras itu hati yang berkarat, apa obatnya? Ingat mati dan baca Al-Quran. Kemudian kata Nabi, hati yang keras, tadi karat, hati yang keras obatnya juga dua. Ada seorang rajul datang sama Nabi, ya Rasul, hati saya keras. Apa obatnya Rasul? Dua, imsah ra'sal yatim wa at'im al miskin. Usap pala anak yatim dan kasih makan orang usap doang Ustaz. Ya kasih duit lah anak yatim dibang diusap doang. Bagaimana mau didoain? Imsah, usap. Makanya anak yatim kalau bisa palanya jangan botak dari belakang. Imsah ra'sal yatim wa at'im al miskin, ya kasih makan orang miskin. Insyaallah hati kita akan lembut, akan gampang apa namanya, perasaan kita semakin halus, diqqah. Itu ya, zikir ketika kita galau, hasbiyallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, atau la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Nabi Yunus. Doanya Nabi Adam boleh, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa indal wudu juga ada pembacaannya. Allahumma a'inna ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri lak. Ya Allah, anugerahkan kepada aku untuk membaca Al-Qur'an dan banyak zikir kepadamu. Apa namanya? Berkumur-kumur. Ya, dosa yang keluar, dosa yang ada di sumbernya, dasarnya dari mulut, omongan-omongan yang mengandung dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita kumur-kumur. Allahumma arihni raihatal jannah, ketika memasukkan memasukkan air ke dalam hidup. Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah berikan aku bau-bauan surga. Allahumma asma'ni munadiyal jannah wa anta ani radin. Ya Allah, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, atini kitabi, berikan amalanku dengan tangan kanan, dari sebelah kanan, wa hasibni hisaban yasira, dan hisab aku dengan hisaban yang ringan. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau berikan amalan kitabku dari sebelah kiri. Gitu hadir. Allahumma ghashini bi rahmatika, ya Allah naungi aku dengan rahmatmu, wa adillani tahta dhilli arsyika, dan naungi aku di bawah naungan yang tidak ada naungan selain naunganmu pada hari kiamat. Allahumma asma'ni munadiyal jannah, ya Allah pendengarkan aku panggilan surga. Pada saat kita mencuci kaki, bukan membasuh kaki ya, mencuci kaki harus digosok sela-selanya itu. Allahumma tsabbit qadamayya 'ala siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan dua kakiku di atas titian siratal mustaqim. Ketika mencuci kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazila qadami 'ala siratal matazil aqdamul munafiqina finnar. Ya Allah, jangan kau gelincirkan kakiku di atas siratal mustaqim pada hari di mana kaki orang-orang kafir tergelincir. Begitu baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu selain sebagai kafaratul majlis, dapat dibaca ketika selesai wudu. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian wa indal jima, paham ya? Ya bukan berarti mau memeluk istrinya, mau bercumbu dengan istrinya, baca. Ya, membaca jangan ditubruk aja bini, agak ada bacanya pisang. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya biasain kalau kita sedang berkumpul dengan istri, dengerin nih, ya. Jangan sampai badan kita kebuka semua. Punten maaf,
ya sarung, yang diablagin semua, diablagin semua. Perempuan juga begitu, ya maaf apa yang ada sehelai kain apa begitu, kalau dicopotin sama laki jangan mau Bu. Nanti punya anak yang nggak punya malu. Nah, kalau hari ini punya anak nggak punya malu, menontonkan aurat, memamerkan aurat boleh jadi. Amin. Gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Wah, dalam hati wah saya pakaian nggak ada pisan Ustaz kalau lagi begitu. Diganti hari ini ya. Jangan kebuka semua. Semua laki apa perempuan Ustaz? Laki begitu, perempuan juga begitu. Ya, ada yang nempel. Ini biarin nih, ya ngomongin kayak begini dianggap nggak benar dan lain sebagainya. Cuman harus saya sampaikan. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Wa inda nuzulil manazil, ketika mampir, ketika masuk rumah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir, baca 3 kali. Ya Rasul, Nabi ngajarin nama sahabat, kalau orang masuk rumah dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir, dosanya yang punya rumah dia dan yang seisi rumah terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, kalau yang punya rumah itu dosanya udah habis, lalu buat siapa? Buat tetangganya. Buat tetangganya. Ya, makanya hidup kita enak kalau hidup bersama tetangga yang baik Bu, tetangga yang soleh, tetangga yang rajin ibadah. Jangankan dia masuk rumah aja doa-doanya kesampaian nama kita tuh. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada kisah seorang ibu, makanya kita hidup bersama orang soleh, mati pun kalau bisa diantara orang-orang soleh. Alkisah ada seorang ibu dimakamin di satu tempat pemakaman, ya enggak, keluarganya ngimpi, ibu kepanasan, keluarganya kaget, nih ibu orang solehah, rajin ibadah, rajin ngaji, ya enggak, begitu ditanya-tanya kenapa ibu saya menjerit-jerit kesakitan, kepanasan, dia orang solehah, apa salahnya? Ditanya-tanya, ternyata dia dikubur di samping peminum dan penjudi. Ini peminum, tukang mabok, di sini tukang judi, kebagian panasnya. Makanya besok penting nih Pak, mau makamin, tanya ini makam siapa nih? Itu hadirin orang soleh, kubur sama orang soleh. Ya saya sih berharap jamaah Al-Hidayah kubur bareng-bareng tuh, ya, kubur bareng-bareng. Amin ya robbal. Kubur. Gimana Ustaz ngubur bareng-bareng? Ya gimana ke caranya? Ntar yang duluan siapa? Nah, kita tandain begitu hadirin jamaah. Sekarang nggak boleh ya Pak, nggak boleh maunya ditumpuk begitu. Kemudian wa dukhulud dakhil, ya keluar rumah, masuk rumah keluar rumah, semuanya zikir-zikir itu yang membuat hati kita tenang. Pada akhirnya hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa zikir yang membuat hati kita tenang sesuai dengan kondisi kita. Boleh ketika kita membaca Al-Quran kita merasa hati kita galau, baca Quran. Ya, kalau hati kita lagi sumpek tadi, lagi galau, ya tadi bacaannya hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal mawla ni'man nasir, atau hanya sekedar subhanallah astagfirullah begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah ini diantara agar hati kita menjadi tenang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله lahir batin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Masih 4 menit? Ayo. Nggak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.